Sekarang kita membicarakan tentang 5 level uang agar menjadi pemahaman dan menjadi keterampilan Anda selanjutnya. Uang adalah benda netral. Keuangan adalah cara yang dikendalikan oleh Anda. Keuangan atau finansial saya beri ilustrasi kepada sahabat semua, misalnya tentang bisnis oil and gas yang Bosman geluti selama 25 tahun terakhir. Salah satunya pipa di Pasuruan untuk menghidupi listrik di Indonesia Power di wilayah Pasuruan dari sumur gas di Selat Madura sebanyak 15 MMS CFD. Membangunnya tentu tidak dalam semalam. Proses keterampilan ini tahunan. Sejak pertama kali mengenal industri oil and gas, yaitu dimulai dari jualan pipa gas dengan uang tabungan ketika masih di level 3, masalah keuangannya dulu. Untuk naik ke level 4, Bosman mencoba berinvestasi, berdagang dengan membeli 1 pipa dan menjual pipanya, 1 tentunya. Lalu 2 pipa, lalu 3 pipa, lalu ditambah dari jualan ke pekerjaan ngelas pipa. Uang yang tadinya buat belanja pipa 1, lalu keuntungannya buat beli pipa 2, terus keuntungannya digulung terus, dan uang tersebut diinvest lagi di SDM para tukang las. Kemudian ke usaha NDT atau non-destructive test, namanya yang dilakukan untuk inspection pipa. Kemudian berlanjut menggulung terus sampai tahu-tahu tak terasa 20 tahun lebih sudah punya pipa yang panjang dan sumur gas, dan sampai saat ini pun keuntungannya masih digulung terus. Itulah contoh keterampilan finansial yang harus terus diasah. Kita kembali ke pelajaran tentang uang. Level pertama adalah pendapatan, dan ini tidak ada negosiasi. Anda harus punya pendapatan, dan pendapatan itu harus rutin dan membesar. Jadi, Anda harus menemukan cara memiliki pendapatan tetap tersebut. Mau bekerja sebagai pegawai, mau jadi broker, sales, penjual asuransi, penjajah toko di pasar, menjual di TikTok, apapun itu pastikan rutin pendapatan Anda. Level kedua adalah investing atau meletakkan uang dimanapun dia bisa membuat uang itu berkembang, dan tempat itu harus aktif. Biarkan dan letakkan uang itu di tempat uang itu bisa bekerja. Sekecil apapun investasinya, katakan 100 ribu rupiah Anda belikan emas kecil atau belikan reksadana, apapun itu, invest dan rutinlah lakukan. Kalau bisa 10% dari pendapatan Anda per bulan. Invest dulu, baru sisanya untuk menjalankan level 3. Level 3 tentang uang adalah kemampuan tidak belanja hal-hal yang tidak penting dan uang itu dihemat. Tabungan adalah uang yang Anda manfaatkan untuk kebutuhan di depan yang bersifat bukan konsumtif, namun bersifat seperti edukasi, pemberdayaan diri, perluasan wawasan dan wacana, dan sejenisnya. Di sini saya bukan mengajarkan Anda untuk pelit. Kalau Anda sesekali ingin makan enak dengan keluarga, ya lakukan. Anda layak untuk mendapatkan hal itu. Namun membeli sepasang sepatu di mana Anda sudah punya 7 di lemari, ya jangan lakukan. Hal itulah yang disebut saving atau berhemat. Setelah uang itu dihemat, level 4, uang Anda ditabungkan. Tumpuk di tabungan, di deposito. Percayalah, uang akan menarik uang. Simpan uang akan menarik uang lagi datang untuk disimpan. Uang itu ibarat air yang Anda pakai di rumah mengalir ke kali, kemudian ke laut, kemudian air laut disinari matahari, naik menjadi uap air, menjadi awan, kemudian menjadi hujan di hulu, di gunung, lalu air kembali ke tanah, ke rumah Anda. Uang juga demikian. Uang akan selalu bersama uang. Demikian juga kebencian. Anda akan selalu bersama permusuhan dan kebencian. Demikian juga cinta. Anda akan selalu bersama kasih dan memaafkan. Jadi uang selalu kembali bersama ke orang yang punya uang. Hutang selalu akan datang bersama orang yang punya hutang. Masalah akan selalu bersama orang yang nyinyir dan berkonflik. Namun, dengan video ini, Anda sekarang adalah orang yang penuh kasih dan punya uang. Jadi katakan dalam hati, berulang-ulang, saya punya uang dan uang akan datang ke saya ribuan kali lebih banyak lagi untuk menarik uang banyak lagi datang. Sekarang, di mana pelajaran uang level berikutnya, yaitu level 5? Sudah siapkah Anda menerima pelajaran uang level 5? Ikuti terus MMBC Virtual Money Mastery Revolution. Peace.